Ada, sudah saya buat bagannya. Pernah dicek. Ada di drive ya? Iya. Skripsi. Skripsi cari namanya Ratu Bilqis. Ini anak bimbinganku, masya Allah. Ratu, mana Ratu? Terus dulu. Ayo Pak. Bikin pakai skalanya Pak. Tapi anak ABK memang caranya Dik. Kan jangan hanya anak reguler tahu, boleh juga sisinya kayak gitu sekolah di. Betul, jadi itu caranya itu berarti ada. Bisa sebenarnya panggil anu juga Amira ya supaya. Ada YouTube itu, nanti saya cari kan ada YouTube terbaru tuh saya ikuti. Oh, nah nanti kalau mau sasar ya ABK tunarungu, tunanetra bisa itu. Orang Indonesia dia dosen Australia atau Indonesia tuh? Iya. Banyak risetnya. Ratu Bilqis. Jadi bilang itu salah satu kiatnya itu pakai dulu artikel terbaru. Jadi kita Ada cari yang di artikel bagian terbaru komposit satu. PDF. Berkaitan dengan ABK, toh? Iya. Atau dicoba-coba itu kan? Berarti kami kan? Iya. Kan bling di. Apa? Ayo Mi. Coba. Ayo Mi. Kan belum masih. Anu juga itu bagus supaya himsi. Yang himsi. Ku kirimkan kiri. Himsi anggota himsi, jadi saya mau anggota himsi. Oh. Anggota mi Pak. Pernah tanya Ahmad pernah bilang kayaknya kita harus membayar itu Pak. Memang membayar. Mesti membayar dari dulu kan. Oh. Anu 10 tahun Bikin baru maki. Iya, bikin baru ini. Tidak bisa periksa langsung dari sini. Ya sini begini ada punya Ahmad pernah buat kapan itu himsi bulan? Apanya? Itu ini terakhir kapan? Oh, ini ku kirimkan. Juni. Juni. 100 juta Pak. Iya, kemarin dalam itu Ahmad Pak. 100 juta itu tidak dapat. Apa itu? 100 juta itu tidak dapat Pak. Masya Allah. Itu kan. Alhamdulillah. Tidak ada beasiswa tidak dapat begitu, Masya Allah. Bukan ketuanya apa nih? Oh, berdua ini. Iya. Kan banyak timnya itu. Banyak tim di luar layar toh. Terus kan. Ini bagus apa? MBG-nya untuk siswa berkebutuhan khusus. Bisa juga begitu. Itu psikologi dan makan bergizi gratis. Kalau begitu dia nanti lagi cari Prabowo. Matriks terakhir itu 3 Mei. Iya. Matriks terakhir 3 Mei. Bentuk perselingkuhan. Psikologi dan makam bisi. Psikologi dan korupsi. Perselingkuhan berlanjut. Perselingkuhan, oke. Perselingkuhan yang berlanjut. Nah ini apa bedanya perselingkuhan yang berlanjut jadi sama ya ini ya. Satu kan tidak. Dia kan perselingkuhan berulang, oke. Berkali-kali berarti dia berkali-kali berselingkuh banyak orang gitu toh. Iya. Perselingkuhan berlanjut jadi pernikahan. Nah, ini kasih naik ini ke atas deh. Oh iya. Ini kan
orang tua bercerai dan ayah akhirnya menikah dengan selingkuhan. Ayah menikah siri dengan agak beda tapi enggak apa-apa Ji. Yang satu ini kan tetap Ji dalam pernikahan dengan ibunya. Yang satu sudah bercerai tetapi rupanya menikahi selingkuhannya. Satu kan ini deh. Meskipun ada dua model. Ayah menikah siri dengan selingkuhan tanpa sepengetahuan keluarga. Nah ini karena awalnya dia berselingkuh, awalnya dia berselingkuh ketahuan, akhirnya bercerai. Setelah itu ayahnya menikah sama selingkuhnya, toh? Iya. Kan semuanya perselingkuhan yang berlanjut pada pernikahan. Meskipun satu diawali dengan bercerai, yang satunya diawali dengan bercerai atau disertai dengan perceraian, satunya itu tanpa sepengetahuan, tetapi selingkuh dan menikah. Poinnya itu perselingkuhan dan berlanjut kepada pernikahan. Perselingkuhan berulang masukkan itu disatukan di sini. Ayah sudah pernah berselingkuh, bahkan sebelum berselingkuhan berulang itu berkali-kali berselingkuh maksudnya toh? Iya. Atau bagaimanakah? Kalau aku dengar ceritanya mamaku setelah cerai dulu, waktuku masih belum Pak lahir, masih kakakku dulu waktu itu umur berapa, cuma masih kecil lah, belum jalan. Katanya kan bapakku juga kerja di hotel, terus mamaku di kampung, nah jadi kayak jarang juga pulang. Nah di situ katanya bapakku biasa kayak apa istilahnya menggoda. Terus waktu pindah ke Makassar kerjakan ada rumah. Nah di situ rumah dia pernah ada panggil kayak anak-anak magang untuk tinggal di rumah yang cewek-cewek, alasannya supaya enggak apa-apa enggak keluar biayanya untuk sewa rumah atau kos gitu. Tapi enggak izin sama mamaku. Setelahnya mamaku datang ternyata ada perempuan yang Bawa diri itu maksudnya dia mengaku bahwa saya selingkuhan gitu. Enggak mengaku juga, cuma kedapatan kayak ada juga Nah ini kurang tepat untuk perselingkuhan berulang ini dek. Berarti saya harus cek ini mana itu berulang. Nah ini namanya bilang kapan perasaan dulu, ada juga istrinya namanya. Berarti namaku di situ mamaku menelpon, tapi ternyata sudah cerai. Di situ bilang cerai. Berarti ini berkali-kali menikah di bapaknya. Iya. Berkali-kali menikah. Kirain saya tuh berselingkuh, misalnya tuh ada laki-laki dia pacaran sama si A, istrinya enggak tahu. Setelah itu dia selesai di situ pacaran lagi sama orang lain, berulang. Iya. Case-nya pindah tempat lagi berulang. Tapi ini ceritanya enggak pas loh dek. Kalau yang subjek pertama itu Bu, dia ayahnya, kenapa saya bilang berulang, karena sebelum akhirnya sama si selingkuhan yang dia nikahi ini, dia memang sudah sering. Enggak terbaca ya. Yang di situ ya. Cari kutipannya. Iya. Karena kita pasti berangkat dari kutipan wawancara. Karena lain isinya ini sayang. Jadi ini misal yang pertama ini dari kecil, dari dulu mamanya sudah tahu bapaknya suka menggoda. Ini pun belum berarti dia pacaran atau dia selingkuh sama perempuan itu. Memanggil anak magang tinggal di rumah tanpa sepengetahuan istrinya, itu juga belum berarti kan ada hubungan khusus dengan anak-anak magang itu. Ini juga tidak clear. Tapi tidak izin sama mamaku gitu. Setelahnya mamaku datang ternyata ada perempuan yang bawa diri. Ada perempuan yang bawa diri ini maksudnya apa? Kasih clear ini pernyataan. Tinggal bareng begitu Bu. Itu dibawa. Biasanya kan ini kadang kita potong-potong penggal-penggal gitu tuh, nggak lengkap ke informasinya.
bahkan juga biasa ada di bagian lain dalam satu transkrip wawancara, misalnya dia ulang cerita ada di bagian tengah masih relate dengan itu cerita bahwa dia memang berulang-ulang sering pacaran, gonta-ganti pacar, bapaknya itu taruh di tempat yang sama. Jadi bisa saja ini kutipannya W1 RA 119 sampai 127 titik koma baris berapa lagi, misalnya 150 sampai 155, misalnya di bagian itu ada cerita tentang itu. Masukkan supaya utuh ceritanya. Kalau gini kita belum tahu, kamu mungkin iya karena kan sudah ngerti gitu tuh cerita detailnya, tapi kan ini belum cukup untuk mendukung tema bahwa itu perselingkuhan berulang. Karena namanya berulang ya deh, ya berarti misalnya kepergok berhenti, ketahuan sama mama kok, berjanji untuk tidak berpisah dan tidak melakukan, tetapi selang berapa tahun kemudian ini ada lagi yang ditemukan, begitu lagi, itu berulang. Namanya berulang atau berkali-kali. Nah, kalau ini tidak clear juga, menggoda itu biasa sih orang menggoda, tapi apakah menggoda itu bermakna dia selingkuh? Tidak, kasih clear ceritanya. Makanya kita kalau ambil data, kita kan baca data dan kita lihat di situ ini kayaknya belum jelas. Nah itu biasanya kita wawancara lanjutan untuk memastikan betulkah itu. Jangan sampai kita sudah meng-highlight kemudian meyakini seperti itu, ternyata tidak. Nah ini kan juga bagian keabsahan data yang kita kumpul gitu deh. Paham maksud saya? Nah kasih clear dulu ini. Terus tapi dari sisi bentuk tema ini cocok. Oke, ini bentuk perselingkuhan meliputi perselingkuhan berulang, perselingkuhan yang berlanjut ke pernikahan, perselingkuhan yang romantic love affair. Ini hati-hati, ini teori. Apa namanya itu, dengan mama saya, ayah saya pernah nikah di luar negeri sama orang Singapura kalau tidak salah. Terus dia punya anak sama perempuan itu, cuma anaknya sudah di Singapura, udah nggak pernah ketemu lagi sama ayah saya. Terus ketemulah ayah saya dengan ayah saya sama mama saya gitu. Terus kenapa? Ini kan berarti dia, kalaupun dia pernikahan ini terjadi dalam masa pernikahan dengan mamanya, ini berarti perselingkuhan yang apa ini bentuknya? Yang apanya Bu tadi? Ini dari kutipan ini bentuk perselingkuhan apa ini? Yang kepanjang. Kalau di sini bukan sempat saya tanya, ini ayah tak sebelumnya sudah pernah juga berselingkuh sebelumnya, terus dia bilang dengan mama saya Bu, jadi mamanya juga itu ternyata selingkuhan dari pernikahan. Mamanya juga selingkuhan. Deh. Terus ya Allah, ya itu sih, hati-hati jadi istri kedua, karena biasanya ada istri ketiga, istri keempat. Iya, terus Nah hati-hati, berarti ibunya ini menjadi selingkuhan. Kalau dari ceritanya mamanya, tapi kalau saya tanya significant others-nya Bu, dia kurang tahu. Yang jelas dia tahu memang di pernikahan sebelumnya ini yang di Singapura memang tidak ada perceraian resmi. Tidak ada perceraian resmi. Harusnya jangan ini kok kasih masuk data, karena ini kan cerita harusnya ketika dia sudah jadi istrinya. Ketika dia sudah jadi istrinya, dia tahu bahwa suaminya itu ada affair dengan orang lain tapi tidak menikah. Gitu. Iya, affair, romantic love, bahkan mungkin sampai intercourse,
tapi tidak ada hubungan pernikahan, selingkuh. Maksud saya, tapi bukan dia yang menjadi objek selingkuhan, Perempuan lain. iya. Jangan kok ini ndak match, ini ndak cocok jadi datang ini. Aduh, Bilkis deh, ini kan topikmu tentang perselingkuhan ayah bagi anak perempuan. Kita mau identifikasi dari bentuk-bentuk perselingkuhan ayahnya supaya mau matchkan kenapa dampaknya sebegini, lihat dari penyebab perselingkuhan ayahnya gitu kan ya. Jadi kita memang betul perlu mengidentifikasi ini, tapi hati-hati Ki baca data, jangan sampai kayak begini. Nah ini dicek, jangan ceritanya bahwa ketika dia belum jadi istri, tetapi ketika dia sudah jadi istrinya dan mengetahui suaminya selingkuh dan anaknya mengetahui ayahnya selingkuh. Paham maksud saya? Ini tidak match ini. Gimana mau dikasih warna ini? Mana dia file? Edit tampilan dan komentar. Pembaca aku beri tanda. Edit. Salin. Sembunyikan komentar. Minimalkan komentar. Luaskan komentar. Tampilkan komentar. Ini caranya kok beda ini ya? Saya kirim ulang. Kalau ketebalkan nggak mau juga. Memang caranya aku tandain. Ini tandain ini. Catat di situ. Dapat nggak kamu? Tidak Ibu. Alat. Jumlah kata kutip. Aksesibilitas hotel bantuan. Biasanya ada warna. Nggak bisa kan juga edit? Oh bisa juga. Set editor kasih catatan bisa kan? Nggak bisa juga ya? Ini file apa sih Dek? File PDF. Docs. Harusnya nggak bisa catat. Oh ya tandain gini. Memang aku tandain ini. Saya kirim ulang. Nah begitu harus tapi betul ini kalau kau bilang adalah Septem itu perselingkuhan berulang, perselingkuhan berujung pada pernikahan, perselingkuhan sebatas romantic love, perselingkuhan apa namanya itu, pacaran. Kalau kemarin di anunya Bu, kan ada teorinya saya pakai Ginanjar, dia ada 4 jenis perselingkuhan. Yang satu coba-coba, yang satu berulang, satu romantic love affair, sama satu yang long term affair. Masalahnya kita kan jangan lihat dulu teorinya. Iya, nanti kita pakai itu di pembahasan. Nah lihat nih, kalau itu juga khawatirnya jangan sampai dengan adanya pemahamanmu itu kamu berusaha untuk memasukkan data ini berdasarkan kategori itu, sementara kan kita makanya membaca ini kutipan wawancaranya isinya apa. Jadi jangan kerja dari menentukan subtema, kerjanya itu dari kutipan wawancara itu dulu yang dibaca. Makanya transkrip itu kan ditandain yang sama maknanya, baru kita masukkan di sini di kotak-kotak ini, baru kita baca untuk menemukan ini maksudnya apa, pernyataan yang setara ini maksudnya apa gitu. Jangan dari tema, karena kan kita berangkatnya dari data driven toh. Apakah ini fenomenologi? Studi kasus.
Nah, termasuk data-datanya significant others yang menunjang pernyataan dari itunya apa, responden utamanya. Masukkan semua di sini. Kalau ada dokumen, ada capture, masukkan di sini kan, termasuk itu toh capture, kita meng-capture misal postingan dia, status dia, yang masukkan di sini semua gitu. Saya belum bisa lihat yang tadi deh, ini dulu benahin dulu ini. Terakhir itu untuk semester ini di Agustus. Jadi ada kemarin foto itu, nggak tahu apakah di itu kan. Belum ada bagi kapro dia itu notulensi rapat itu kemarin. Batas akhir semester genap itu 7 Agustus. Jadi kita masih punya kesempatan, ya kan baru awal Mei. Anggaplah di Mei ini benahin ini sampai rampung. Barangkali di Juni kamu sudah bisa seminar hasil. Di Juni itu, Juni dan Juli. Tapi ini benahin dulu deh. Benahin dulu ini. Kalau enak nih, apalagi kode berikutnya kan. Reaksi yang kedua apa tuh? Pengalaman traumatis dalam keluarga, perselingkuhan dikonfirmasi melalui kesaksian langsung. Mengetahui perselingkuhan ayah melalui pengakuan ayah. Jadi ini temanya itu jadi kenapa perselingkuhan ayah itu menjadi pengalaman traumatis. Misalnya saja ya, kalau kita baca artikel itu misalnya, berselingkuhnya dengan orang dekat yang dia tidak sangka-sangka. Penelitiannya dulu mahasiswaku juga begitu. Ternyata sama orang dekat itu bisa jadi traumatis. Dan momen mengetahui, ya ini benar ya, misal mengetahui perselingkuhan ayah itu melalui pengakuan ayahnya. Jadi cuma ini ya, sebelum saya dibawa ke sini kan tinggal di Jakarta Kak dulu di area Cikampek. Sebelum Kak kesini sempat cekcok ayahku sama mamaku gara-gara itu. Terus dari situ kakakku dulu dibawa ke sini, terus dititipkan di rumah nenekku. Terus ini ayahku sama mamaku pergi antar kakakku ke Sulawesi terus pas tahun depan 2014 datang ayahku jemput Kak. Tapi ini ayahku sama ibu angkatku ndak sama Ki pisah sama ibu. Apa maksudnya? Tak sama nih, maksudnya pisah sama ibunya. Gak tahu di mana pisah. Jadi di situ bertanya sama ayahku, ini siapa? Nah, dia bilang mama baru. Jadi pengalaman traumatisnya itu ketika ada mama baru, misal. Poinnya di mana ini? Dan harusnya kalau ini traumatis, ada ceritanya dong, itu luar biasa bagi saya momen itu. Ini kan belum. Saya tambahkan aja di situ di. Iya kan, kau bilang ini pengalaman traumatis dalam keluarga. Nah ini juga perselingkuhan dikonfirmasi melalui kesaksian langsung, cerita ibu, pengakuan ayah. Nah di situ banyak chattingan. Nggak tahu chattingan atau SMS karena nggak tahu pakai apa dulu itu.
Terus itu berlangsungnya hampir 1 bulan. Mungkin saja momen ributnya bapaknya itu dengan mamanya itu karena kedapatan bapaknya selingkuh itu menjadi momen traumatis. Misalnya kan kadang disertai KDRT misalnya sampai pukul-pukulan, itu kan harus cerita di situ nih, momen yang luar biasa bagi saya gitu. Lantas siapa tuh ku tahu kina baru ku sadar ternyata selingkuh dia berpisah orang tua karena cerita mamaku di situ bilang karena salah satu alasan saya mau pisah. Ya secara langsung diyakinkan sama ucapannya mama sama pengakuan bapakku. Nah ini apa? Mana pernyataannya, data dari sini yang menyatakan ini loh momen traumatisnya. Si abu-abu ki bunda. Iya. Makanya jangan kamu menentukan tema duluan. Baca kini data yang mana, karena kan belum tentu ada tema itu momen traumatis, pengalaman traumatis dalam keluarga gitu. Kalau bentuk perselingkuhan seharusnya memang bisa kita identifikasi, tapi kembali lagi jangan kau mulai dari menentukan tema, mulailah dari baca transkrip, identifikasi pernyataan penting, dan pastikan salah satu kriteria responden harusnya itu bahwa perselingkuhan itu menjadi hal yang perselingkuhan ayahnya itu memang adalah hal yang luar biasa bagi dia, yang berpengaruh banyak dalam hidupnya dia. Paham maksudku adik? Karena reaksi emosional marah, kalau rasa itu pasti ada sih Kak, walaupun tidak dia ceritakan, mungkin dijelaskan sama sikapnya yang cuek ke bapaknya dan cuek lagi. Ini signifikan others ya. Iya. Nah ini jangan satu-satu begini deh. Jadi satu ros itu harusnya beragam sumber. Jadi misal ini cerita tentang marah toh, si A bilang saya marah, si B bilang saya marah, signifikan other si A si B bilang mengindikasikan bahwa memang dia marah. Semua cerita itu kasih masuk di satu tempat, jangan kau pisah-pisah rosnya, jangan kau pisah-pisah barisnya. Paham ki maksudku? Yang maksudnya yang kalau subjek A sama signifikannya di Kalau yang marahnya itu Bu memang subjekku, dia tidak bilang itu, tapi baru dikonfirmasi. Contoh saya bilang, oh, iya. Jangan satu ros itu satu data. Kan kita awali dari mengidentifikasi pernyataan penting toh. Setelah itu semua yang sama rasanya disatukan tempatnya. Jadi dalam satu kotak itu harusnya banyak sumber data. Ini kan tidak, kamu bikinnya kan contohnya.
di situ dia buat tuh Ya. alumni Amerika S1 sampai S3-nya. Dia mengajar itu kebutuhan khusus memang Oh. temanya. Mulai dari S1 sudah S3 di Amerika. Masuk Masya Allah. jagonya itu. Sementara itu Stella itu kan kognitif tuh. Iya. S1 sudah S3 tuh. Kalau saya ini S3 aja sampai ke belakang. S2 masih Pio, Kak. Itu dia. Iya. Iya apa? Karena kan Pak S2 baru punya anak B kata jadi. Ini salta. Iya. Ini transkripnya toh ini. Nanti Tidak. orang itu kan memang fokus memang dari dulu. Iya. Kita ini. Kalau kita yang penting selesai dulu lah. Ini coba. Artinya memang ya. Biasanya untuk ada sendiri saya. Jelek sombong. Ini ada berapa nih? KY, ini SR, ini ada L. Bandingkan Ki dengan punyamu tadi mana? Punyamu ini ya. Nah, ini dari atas tuh. Apa kalau istirahat ya gue ini? Kamu sombong. Astagfirullah. Ini siapa nih? B1, 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 B1. Harusnya kalau lihat ini semua responden yang ceritanya sama. Dikasih satu dalam satunya. Iya. Mantap itu. Ini kan pertanyaan penelitiannya tuh. Bagaimana dinamika penolakan Sigmund terhadap saudaranya Jupiter, bagaimana dinamika perubahan dari penolakan pada penerimaan. Nah, tapi untuk jawab pertanyaan ini meskipun ini fenomenologi, tapi prosesnya mirip Ci. Yang teridentifikasikan dari baca transkrip semua yang penting itu ketemu apa? Misalnya, saya ke transkrip. Semoga ada saya nggak tanda. Baca ketahapanmu di bab 3, pasti baca semua data. Dari semua data ditandain pernyataan penting, kemudian dikelompok-kelompokkan. Nah, di situ keliru mode. Nah, dari situ baru kita ketemu tema. Saya curiganya kamu ketemu tema duluan. Karena kok isi data di transkrip tidak begitu relate dengan nama temanya. Curiga aku begitu. Ini kan transkrip toh. Ini transkrip kan? Transkrip. Misal transkrip wawancara 1. Siapa? Ini kan per baris begini toh. Nah, terserah caranya. Tandain di sini atau misalnya ini. Dia itu sejak kecil dilibatkan mengurusi kakak disabilitas. Dia bilang, terus saya biasa juga waktu kecil saya yang menjaga. Maksudnya menjaga kan belum patok kasih makan, belum itu pun tahu kak kasih makan kakakku pas yang pertama. Ini kakaknya yang berkebutuhan khusus, dia adik. Dia bilang maka tanda anakku di sini sejak kecil dilibatkan mengurusi kakak yang disabilitas sesuai dengan yang mampu dilakukannya berdasarkan usianya, mengurusi itu kasih makan sampai membersihkan kotoran. Selanjutnya usia SMP remaja mulai proses ini kan insight kita dalam baca atau dalam membaca. Kemudian apalagi ini apa ini, yang mana ini, penjelasan orang tua, terus mama itu, terus rasa malu.
malu tidak mau diketahui. Nah dari sini kasih catatan-catatan tuh dek. Setelah itu ini kan indikasi ini kemungkinan adalah pernyataan penting, kemungkinan ini adalah pernyataan penting. Nah semua ini di semua responden. Jadi setelah coba lihat ke bab 3, apa isi bab 3. Jadi itu bab 3 dek sayang, tidak hanya sebatas kita menuliskan di situ, tetapi kita melakukan seperti apa yang kita tuliskan di situ. Yang teknik analisis datanya. Iya. Apa di situ tertulis Persiapan dan pengumpulan data, terus membaca keseluruhan data, kemudian pengkodean data, menafsirkan makna, terus menyajikan hasil analisis. membaca seluruh data. Iya. Setelah dibaca seluruh data kan pasti kan apa di proses membaca seluruh data itu apa maksudnya? Apa yang kita identifikasi dari membaca seluruh data? Membaca kembali serta menelaah informasi yang dikumpulkan, kemudian melakukan pemilahan untuk menemukan makna dari pola data tersebut. Memilah. Kan yang dipilih kan yang mengarah pada pertanyaan penelitian. Yang tidak kan tidak dimasukkan. Karena kan tidak semua kata-kata ini adalah data. Kan berarti kita memilah. Memilah itu berarti kita mengidentifikasi mana yang mau diambil, mana tidak tuh. Yang mana yang diambil berarti yang mengarah kepada jawaban pertanyaan penelitian kan. Nah, hai. Sudah saya WA tadi. Hah? Sudah saya WA tadi. Apa? WA ya? Sudah aku balas. Ingatkan saya kalau minta doanya Bu. Bismillah. Iya Bu, kemarin itu disampaikan sama mentor sama coachnya itu nanti kalau bisa disampaikan ke mentor untuk menyampaikan testimoni sebagai pembimbing sebagai mentor. Testimoni proses bimbingan. Iya betul Bu, mungkin berbagi pengalaman gitu Bu, karena untuk tidak sebagai penguji, karena nanti ada pengujinya dari saya tuh dapatnya. Apa yang harus saya bilang kasih tahu nih? Jadi kemarin itu katanya sebaiknya memberikan testimoni sama mensupport dari gagasan itu. Testimoni berupa apa? Berupa mungkin kayak pengalaman Ibu sebagai mentor. Ini yang pertama Bu. Kedua. Nah ini yang kedua mungkin menceritakan itu Bu. Dan dikasih waktu 15 menit. Karena pengujinya nanti dari coach itu sama dari sekretaris dinas kesehatan Kabupaten Takalar saya dapatnya Bu. Gitu. Kemarin ide-ide kan ada di chatnya Alin kan semua kan. Iya Bu. Jadi mungkin itu bisa dikasih cerita ya bahwa proses iya, kita iya. mengidentifikasi beberapa hal. Iya betul Bu. Cuma kenapa kita merujuk pada ini, pada pendampingan psikologis pada mahasiswa yang sedang skripsi. Kemarin itu disampaikan, insya Allah sekitar 15 menit Bu nanti Bu. Oh iya, insya Allah. Karena Jam waktunya 14 jam 3 15 iya jam 3 sore. Iya. Tapi katanya bisa maju karena ada ternyata yang satu coach kayak saya itu, tapi dia satu departemen kayak anak kedokteran tuh ada 2 orang, jadi langsung panel Bu mereka. Jadi bisa jadi naik jamnya atau bisa justru telat. Tapi tadi on time sudah ada yang ujian. Oh iya. Saya kelas dulu. Iya Bu, yang keluarga itu kan Bu, yang dengan Kak Eka.
Ini kami sudah masuk Zoom, Bu. Tapi disuruh dari pagi jam 8.30. Cuman saya dari situ. Iya, Bu. Iya. Lama makasih Ibu. Ya insya Allah mudah-mudahan lancar ya Dek. Iya, Bu. Semangat. Nah begitu dipilah yang mana data mana yang bukan data. Nah semua yang misal yang sama itu, yang sama maknanya itu sudah dimasukkan di sini. Oh itu tentang apa ya? Oh dia tidak bisa duduk, dia seperti bayi. Ini responden EL. Oh biasanya itu untuk adik dia harus bantu untuk suapin, untuk temanin. Jadi memang ada kondisi fisik, misalnya kondisi fisik yang dimiliki sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri secara mandiri. Nah ini keterbatasan fisik. Nah terus apalagi misalnya kan adik ini kalau tiba-tiba langsung loncat, bagaimana kalau perilaku anak autis kan berulang, terus agak ribut, kalau dia bergumam, terus waktu sebelum adik saya ini balik haid, dia itu selalu kayak memukul. Nah, ini kan perilaku. Oh, berarti ada individu berkebutuhan khusus. Ini siapa nih sebelumnya? Ini SR, ini MK. Jadi semua yang ceritanya sama dimasukkan di satu tempat. Kemudian tentang apa ya itu? Oh ya namanya ini. Ini perilaku bermasalah. Ini keterbatasan fisik, ini perilaku bermasalah. Terus apa lagi? Kalau yang berbeda dulu itu selalu berkelahi mungkin. Namanya saudara Bu, yang satu maunya ini, yang karena kan saya nggak tahu ke bahasa isyarat, palingan yang biasa yang mau makan minum yang dasar Bu. Ini si EL apa tuh? Berarti karena kan yang satu tidak bisa berbicara verbal, dia sebagai sibling juga tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Berarti ada kesulitan berkomunikasi nih. Nah, si SR juga bilang, apa dia bilang si SR? Dia kayak dia mau makan bilang makan, mau buang air bilang mau kencing, mau pup. Seperti itu Jibu. Jadi kita ini yang itu menimbulkan kesadaran di orang-orang sekitarnya, kayak misalnya kayak saya, kakaknya diperhatikan dari jam sekian sampai jam sekian dia belum buang air, kita yang nah kan ini masalah komunikasi, kesulitan berkomunikasi. Andainya si adik itu kalau mau pipis tolong dibantu kan enak, ini kan dia harus memperhatikan gelagat. Oh kayaknya dia dari jam juga, dari tadi dia belum pup, saya coba ajak. Jadi harus kembali ke transkrip itu, baca, tandain mana, kan dipilah tadi kamu bilang dipilah. Mana yang mengarah pada pertanyaan penelitian, baru dimasukkan. Jangan kerangkanya kau buatkan, kau cari datanya, enggak begitu. Saya kasih Jibu, saya baca juga di awal terus. Iya, Cuma tapi mungkin kan cara aku masukkan ke temanya. Iya, kejadiannya enggak match dibacanya kan. Walaupun ini kok jangan ambil sepotong-sepotong, ambil keseluruhan. Kalau dibilang pengalaman traumatis, yang mana traumatis, dia harus gambarkan bahwa ini loh traumatis bagi saya, kondisi ini loh yang membuat saya merasa betul-betul trauma yang diindikasikan dengan ini dan itu. Kan biasanya kalau kita wawancara kan aware dengan yang begitu, enggak keluar itu kan harusnya kita probing. Kalau itu Bu, kan dari pengalaman traumatis ini dia akhirnya berdampak nih ke berbagai itu lagi saya buatkan tema Bu. Tapi kan di traumatis itu datanya itu keluar deh. Oh memang betul-betul ada indikasi traumatis yang dia rasakan, baru kita bilang oh itu traumatis. Kalau tidak ada cerita tentang itu,
bilang gitu pengalaman traumatis dari mana dasarnya? Jadi kalau misalnya Bu, kan saya kasih masuk di pengalaman traumatis karena dia menyaksikan ini. Terus saya dapat nih transkrip bahwa dia mengalami selalu kita ingat-ingat kejadian. Nah iya bisa jadi. Jadi dia Misalnya dia pergoki bapaknya. Iya. Saya betul, aduh betul-betul itu memukul, maksudnya secara sebagai anak hilang kepercayaan. Itu terus jadi akhirnya saya ketika ketemu mau ada orang yang dekat saya mengingatkan di situ, saya percaya sama mereka. Bisa jadi itu. Jadi saya kasih masuk dia itu Bu, yang begitu ke tabel pengalaman traumatis. Bagaimana menurutnya? Bagaimana ditahu bahwa itu bisa disimpulkan bahwa itu data itu menceritakan tentang pengalaman traumatis? Baca baik-baik datamu, mengarah ke sana enggak? Ada indikasi ke sana enggak? Karena ini saya dapat bilang ada pengalaman traumatis setelah saya analisis tema-tema yang muncul, terus saya baca-baca transkripnya, ternyata ini mereka dampaknya dimuncul karena dari kejadian traumatis. Tapi kan tidak ada di situ di data yang kau cantumkan di kutipan. Pengalaman traumatisnya Bu. Baca kode apa Nabi di situ tadi sudah kubacakan kan? Iya. Iya. Kejadiannya di saya Iya kan tidak. belum tentu bahwa itu akan kita tahu. Saya sebagai orang yang tidak ikut terlibat pengambilan data kan saya tidak bisa yakini itu. Makanya dikasih bikin detail salah satu keterpercayaan penelitian kualitatif di kedalaman, kelengkapan, dan melaporkan dengan lengkap. Kalau begini enggak bisa percaya. Apa dasarnya kau bilang itu pengalaman traumatis? Enggak ada ngarah ke sana. Kan? Pahami dulu deh. Hati-hati ini harus hati-hati di sini. Karena ya seperti itu tadi, dan kan semua data berarti dari semua sumber data, karena ini studi kasus signifikan others yang mengiyakan masukkan di bagian itu. Kalau misalnya ada saya bilang tadi dokumen atau capture, masukkan juga di situ yang mendukung. Kalau boleh bertanya Bu, yang ini berarti temanya ini Bu? Iya. Kan tidak ada format baku. Yang penting kan awalnya kita dari sini. Awal kita bekerja dari sini, kau balik ini ke sini pun tidak apa-apa. Kalau misal contohnya dia di sini banyak transkripnya bilang marah, tapi bentuk marahnya tuh berbeda-beda, saya segabung ya sama dalam satu. Enggak apa-apa. Di sini nanti yang kau bisa cerita bahwa marah itu rupanya bisa disebabkan oleh banyak hal. Kalau memang akhirnya kamu memutuskan untuk menggabung, ataukah marah tetapi diekspresikan dengan banyak cara. Tergantung bagaimana kau pahami itu. Memang harus baca berkali-kali. Kadang pun kita sudah ketemu kayaknya begini, berubah lagi. Oh, kayaknya enggak di situ deh. Harusnya begini. Jadi kalau di benak kita itu sudah mulai terbentuk konsep-konsep, oh alurnya kayak begini. Oh dari sini maka dia begini. Biasa begitu muncul sendiri toh. Nah, itu makanya dalam proses analisis data harusnya sering-sering kita bawa catatan, karena kadang kalau kita mau ingat kembali apa yang insight muncul di waktu tidak sama kirasanya gitu. Jadi memang harus berkali-kali baca data supaya betul-betul pahami dan bisa make sure kalau misalnya ada yang kayaknya tidak clear deh, minta kembali ke responden dan kembali tetap direkam, dan itu jadi ada mungkin saja ada wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3, tergantung. Makanya memang baca data itu harus berkali-kali pasti, dan di situ ujian kesabaran. Kadang bingung mau kemana ini, bagaimana akhirnya sampainya kemana ya. Itu kalau bingung begitu ya kembali ke pertanyaan penelitian,
Apa yang mau dijawab? Dia kayak gitu aneh. Paham ya, Dek? Nah, itu dulu. Saya nggak bisa nilai matriks komposit apa segala macam namanya. Yang jelasnya ini dulu, clearkan dulu. Ya, sekarang itu Ada coding. Bisa sih foto. Yang kita buat bagaimana Fenomenologi nih Bu. Iya. Berarti saya baca ulang nih matriksnya Bu, atau masih saya ulang lagi proses? Nah, ya. Di sini Bu ada saya gali yang caranya mengatasi kayak bentuk strategi coping, tapi bukan strategi coping saya kasih masuk situ Bu. Karena bentuk teori ini kan kalau saya kasih Iya, makanya kok teori itu kasih kamu wawasan, tapi untuk mengenal itu tetap identifikasi pernyataan pentingnya dia. Makanya konfirmasi ke dia itu perlu. Ini kan yang konfirmasi itu semua. Jadi kalau sudah paham ada teori-teori itu simpan dulu. di sini 11 tema besar saya dapat kebanyakan gitu. Jangan dulu, yang penting benar dulu. Proses sampai perbaiki dulu. Kalau bisa ku validasi bahwa itu benar deh, karena oke. Ya, semangat ya. Semangat. Sudah beri fokus. Dia terasa banyak apa yang pada umumnya digunakan. Kemarin tuh Pak pas dua-duanya sekarang dipakai. Sudah mingguan, jadi kita apa adaptasi Yang belum proposal ada kemarin itu aku cek itu bagaimana nih termasuk kafe ini mau tanya kemarin Pak katanya bisa pembimbingnya, jadi ini yang masih kosong tuh Pak, betul-betul tidak ada tulis pertama yang mana menurut ini yang ini dulu deh. yang mana Pak? Ya sekarang 2022 sekarang tidak proposal, toh. Kalau 2023 berapa yang ada yang selesai, berapa yang belum. Yang kayak kemarin masih ada ibu kan Pak. Ini pasti terlihat pasti itu habilitasi nih. Untuk berapa tuh awalnya? Bisa sih jumlah berapa yang proposal Belum Pak. Kadang tuh kalau dibagi Pak, tapi banyak yang keluar. dia tidak benar. Sudah revisikan nggak dong bentar. Saya Men. Lama tapi weh. Iya, karena minggu lalu kan 2 minggu lalu pas bulan suruh kerja tuh yang 4 karena enggak nah sini kan masih memang aman ini cuma bagian teman itu tak boleh
Iya tetap boy mumpung kosong. Itu sih mau. Ini dapat. Iya